apanya Mbak? Yang dipukul gitu, badan belakang atau badan depan gitu? Tadi sore itu, tadi sore yang dulu. Yang dulu ya. Iya, tadi sore dia ambil Ah, tabel besar. terus Terus mukulin aku. yang belakang sini. Iya, di belakang Ini, ya. sebelahnya. Ini kan, Sini, ini. Nah, Ini dipukul pakai kabel besar sama majikannya waktu sore-sore tuh. Ini ya. Terus ini tangan juga bekas-bekas Majikan luka. perempuan yang Ini nyiksa yang sampai banyak bengkok. atas suruhan majikan Ini laki ya? pisau bekas Enggak. lukanya. Terus ini tuh, ini juga bekas. Nah, ini tangannya jentiknya sampai potong, bengkok ya karena mungkin nggak diurut, pakai besi dipukulnya. Saat itu saya baru aja pulang kerja. Nah, belum aja saya ganti baju, tiba-tiba HP saya bunyi oleh salah seorang TKI yang berada di Jogja. Langsung bicara bahwa di depan toko Indonesia ada seorang TKI asal dari NTB yang disiksa majikannya. Gitu. Karena saya istilahnya belum istirahat, langsung saya meluncur ke TKP dan kenyataannya memang benar ada seorang ibu-ibu di depan toko lagi menangis kesakitan. Waktu sudah terlalu malam dan KJRI sendiri sudah tutup, langsung saya bawa aja ke rumah saya untuk dievakuasi. Saya ya seperti ini, kalau memang kita masih bisa dan sanggup, kita langsung aja serahkan ke KJRI. Tapi kalau seandainya istilahnya efeknya nantinya kena sama diri saya sendiri, ya terpaksa kita memanggil polisi gitu. Begini, ya, setahu saya setiap kawan-kawan menangani kasus yang sudah di KJRI, kita tetap pantau, kita tetap tanyakan terus kondisi dan prosesnya sampai mana, cara penanganannya sudah nyampe di mana. Terutama apabila seorang TKI tersebut belum mendapatkan hak-haknya selama ia bekerja di tempat majikannya. Oke, tetap kita pantau. Itulah yang sering disesalkan sama rekan-rekan BMI, terutama anggota BMI-SA. Di saat kita darurat, ya, pihak KJRI tetap tidak akan membukakan karena dengan alasan bukan jam waktu kerja. Gitu. Jadi sedarurat apapun itu, meskipun sedarurat apapun, kecuali kita meminta surat kematian. Kalau malam memang kadang itu suka dilayanin gitu ya. Tapi setelah kita tahu bahwa KJRI Jeddah itu susah untuk mengeluarkan itu di saat mereka tidak lagi bekerja atau mungkin dalam garis miring lagi istirahat, kita kadang-kadang menghandle sampai besok paginya baru kita serahkan gitu. oke. Cuman sebelumnya juga harus ada sudah ada laporan, terutama ke pihak konsuler atau lewat HP, SMS. ya SMS atau apa. Oh, Paling mereka menyarankan oke besok pagi bawa ke KJRI temui saya, paling gitu yang sering. Biasanya kalau yang kayak Mbak Miasi ini mereka juga cukup open dengan kalau kita tekan ya ini harus segera diobati, mereka langsung membawa ke rumah sakit. Apalagi seperti Ibu Miasi ini kan begitu keluar dari rumah majikannya memang yang dituju adalah Safari Indonesia. Intinya jadi karena mungkin waktu sudah sore atau udah malam, udah nggak ada jam kerja jadi udah tutup. Akhirnya dia ke warung Indonesia yang berada di depan KJRI.
Update terakhir, saya pribadi kurang tahu. Yang jelas ya, mungkin bisa ditanya pada Ganjar Hidayat selaku Ketua Umum Buruh Migran Indonesia. Cuman saya dengar bahwa Ibu Miasi sudah dipulangkan dan alhamdulillah hak-hak termasuk hak-haknya sudah dikasihkan oleh pihak majikannya. Oh, Mas Ganjar ini ketua BMISA yang mengawal kasusnya di Arab Saudi ya? Iya betul. Setiap ada kasus Ganjar selalu memantau terus. Karena ini saat ini jenengan sudah pulang ke tanah air ya? Ya betul. Oke, menjadi pengusaha di kampung. Kalau menuntut ke proses hukum, biasanya yang saya pernah tahu, mereka itu secara damai dulu. Yang penting mereka itu mengambil hak-haknya si TKI itu sendiri. Selamatkan haknya dulu. Selamatkan hak-haknya dulu. Untuk langkah selanjutnya biasanya KJRI itu cuma bisa bilang, menyampaikan bahwa haknya udah selesai, udah yang penting orangnya udah sehat, ya udah kita bisa pulangkan. Udah. Berarti hampir Itu tidak aja. pernah ada Tidak pernah lanjut ada tuntutan untuk otoritas Saudi sendiri. untuk proses hukum, maksudnya Untuk proses hukum. nggak pernah ada dari KJRI. Ya, belum dengar saya. Nah, intinya kalau untuk yang penanganan begini yang penting hak-haknya, terus dia dibawa ke rumah sakit, intinya udah diobatin, ya udah pulang. Oke, tapi proses hukumnya nggak pernah jalan ya? Ya, kurang tahu kalau pernah jalan dan tidaknya saya sendiri nggak tahu ya. Karena memang nggak pernah dengar gitu. Gini. Bagaimana asuransinya diurus itu? Nggak pernah ada juga Nggak ya? pernah ada yang ngurus asuransinya. Intinya ya selama dia bekerja misalkan 2 tahun, sudah digaji sama majikannya, terus dia udah diobati ke dokter, dipulangkan sama pihak KJRI, kasus tutup. Sudah selesai. Sudah selesai. Baik. Sudah selesai. Dianggap. Ya kalau pesan saya, kalau memang ada majikan yang sudah berani menangani, jangan sampai berlarut-larut. Sekali majikan menangani, cepat-cepat laporkan aja ke KJRI. Kalau memang nggak punya HP, nggak punya apa, usahakan untuk bisa keluar. Tapi jangan sekali-kali mampir ke kamar supir ataupun ke kontrakan ataupun ke saudara. Langsung aja yang dituju adalah KJRI. Itu langkah lebih aman karena kita nggak akan disalahkan oleh pihak KJRI. Ya, terima kasih Mas Raffi. Sama-sama.